jurusan Sosiologi akan melakukan wawancara tentang isu sosial banjir yang terjadi di daerah Bojongsoang. Baik, saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Bapak siapa? Pak Ading. Pak Ading. RT 4 RW 10 Kampung Cijagra, Desa Kecamatan Bojongsoang. Oke. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap banjir yang melanda rumah Pak Ading ini. Jadi yang pertama itu apa saja kesulitan atau kerusakan yang paling besar yang paling Bapak alami itu ketika banjir? Oh, banyak yang kerusakan akibat banjir itu, pintu pada rusak, perabotan. Pokoknya udah hancur aja lah di bagian dari rumah. Oke, baik. Yang kedua itu, kapan banjir pertama kali melanda daerah Bojongsoang ini atau yang sering terjadinya? Sering banjir karena mulai dari Kali Citarum dilurusin. Seringnya banjir itu. Dan juga sekarang juga bukannya air yang besar, tapi kali yang dangkal. Sekarang udah dangkal kalinya. Terus Kali Ciatul masuk ke sini. Semenjak ada bendungan ini juga bisa berakibat untuk Kampung Cijagra khususnya RW 10. Semenjak ada tanggul itu sering banjir, malahan jalan mau ke masjid juga sering kebanjiran karena mulainya ada tanggul itu. Terus ketika banjir itu Bapak mengungsi di mana? Saya waktu banjir apalagi besar, ngungsi di sana ada kan saudara yang di GBA. Saya ngungsi ke sana karena di sini ada anak kecil. Kalau nggak ada anak kecil, saya kadang-kadang bertahan dulu kalau nggak terlalu besar. Kalau besar saya juga ke sana ngungsi ke adik juga di sana di GBA. Ketika banjir, apakah siapa yang paling banyak menolong Bapak itu? Apakah ada bantuan keluarga, tetangga, atau pihak dari luar? Oh, itu juga ada bantuan dari pemerintahnya, mungkin dari relawan-relawan ya. Ada yang seperti nasi, kadang pakaian bekas, ada yang bagus juga ada. Seperti makanan ya siap saji lah istilahnya, nasi sama apa gitu. Lalu bagaimana banjir memengaruhi kehidupan sehari-hari Bapak tentang pekerjaan atau kondisi kesehatan, makanan yang kayak gitu? Ya iya, itu mah udah jelas. Jadi nggak bisa aktivitas kalau banjir. Sekarang kesehatan juga memang terganggu. Tuh juga kesulitan lah untuk cari nafkah juga karena banjir. Itu aja. Baik, mungkin sekian mewawancarai warga yang terdampak banjir yang ada di daerah Cijagra, Bojongsoang. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Ketua RT Desa Cijagra, Bojongsoang. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Asep Alajid sebagai Ketua RW 10 Kampung Cijagra, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang. Di sini saya akan bertanya bagaimana RW di sini merencanakan untuk meningkatkan ketahanan warga terhadap banjir di masa depan. Kebetulan kemarin pengurus dari kami telah audiensi sama BBWS sama Dinas DSA. Nanti hari Senin akan dikontrol mana-mana yang keluar airnya gitu ya. Apa Dinas Ciatul, Cikapundung, Citarum. Insya Allah kata beliau akan ada perbaikan. Selanjutnya apa program atau kebijakan yang sudah RW siapkan untuk menanggulangi banjir ini? Untuk menanggulangi banjir, kami sebagai pengurus telah menginstruksikan kepada semua warga. Kemarin alhamdulillah kedatangan Bapak Gubernur telah memberikan bantuan untuk menghindari kalau waktu banjir disuruhnya mengontrak, jangan mengungsi, dilarang keras mengungsi, ada posko. Itu kata Bapak Gubernur. Lah diberilah bantuan sebesar 10 juta. Terima kasih Bapak Gubernur telah membantu warga kami khususnya RW 10
Kampung Cijagra. Alhamdulillah, waktu kemarin ada kejadian banjir lagi, warga kami yang terutamanya kebanjiran lebih dari 1,5 meter telah mengontrak ke rumah yang lebih aman. Terima kasih Bapak Gubernur. Lalu di mana saja lokasi titik pengungsian atau kontrak tersebut? Apakah ada rencana untuk menambahkannya lagi? Kalau pengungsian sekarang tidak ada pengungsian untuk kedepannya, karena kan instruksi dari Bapak Gubernur tidak boleh ada posko lagi. Nah, untuk pengontrakan rumah yang kebanjiran itu mencari rumah-rumah yang aman banjir. Lalu mengapa menurut Bapak itu banjir masih terjadi di wilayah Bojong Soang ini? Ini disebabkan karena musim hujan dan karena derasnya datangnya air dari kota Bandung. Belum ini Citarumnya udah dangkal, terus Cikapundung dangkal, ya otomatis masuk ke wilayah. Lalu siapa saja mitra atau pihak luar gitu yang bekerja sama dengan RW untuk penanganan banjir seperti ini? Alhamdulillah di sini ada Dinas Tagana, BPBD, dan ada anak-anak pramuka yang telah membantu ya untuk membersihkan. Sampai saat ini namanya juga ya membersihkan lumpur-lumpur. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya tidak banjir lagi. Amin. Ya ini kan kalau musim hujan Ya. masih kenenya masih ada gitu ya. Ya pasti kalau banjir pasti ada. Ya itu untuk kedepannya yang khususnya BBWS, tolonglah secepatnya dinormalisasi semacam Cikapundung, Cicatur, Citarum, terus DSA yang saluran Ciatel, tolong cepat-cepat diperbaiki ya, untuk supaya airnya tidak meluap lagi ke wilayah. Kalau meluap paling ya sedikit ya. Oke. Baik, mungkin sekian wawancara saya mengenai Ketua RW di Desa Cijagra Bojong Soang ini. Ibu 310. Baik. Saya akan bertanya apa langkah pertama yang Ibu lakukan ketika mendengar informasi akan ada banjir? Ya pertama beres-beres rumah. Jadi air itu nggak langsung naik tapi beransur. Jadi kita bisa beres-beres dulu rumah. Nggak kayak banjir bandang kan nggak segitu bisa beres-beres meski ya yang sebagian nggak keselamatkan. Kayak gini belum diberesin, Neng. Lalu kapan Ibu mulai diimbau atau untuk mengungsi gitu? Kalau udah air naiknya cepat terus udah kalau udah dalam. Di mana itu lokasi pengungsiannya? Sekarang mah nggak ada lokasi pengungsian kan kata Pak Gubernur nggak boleh. Soalnya membahayakan jiwa. Soalnya pengungsiannya dekat Citarum, di sana di bantaran Citarum. Jadi daripada membahayakan orang ya lebih baik nggak ada. Gitu. Siapa saja yang terlibat di penanggulangan banjir ini? Kayak gimana membagi tugasnya gitu? Kan kalau di rumah mah ya seluruh anggota keluarga rumah beres-beres rumah. Lalu jika tidak ada pengungsian itu di mana? Paling di lantai atas. Rumah punya lantai atas. Mengapa terkadang ada kesulitan untuk memastikan semua warga mengikuti evakuasi? Jadi ada sebagian warga yang evakuasi langsung, ada yang diam diri dulu. Kan sebagian warga punya lantai 2, punya pengungsian sendiri. Jadi kadang-kadang ada yang ngungsi ke posko, ada yang di rumah gitu. Ya paling yang posko itu yang tidak lantai 2 gitu. Yang punya. Sebagian lagi paling yang depannya aja yang jarang ngungsi, yang belakang lo kan dalam pada ngungsi. Gitu. Lalu bagaimana Ibu berkomunikasi dengan warga ketika saat banjir? Susah nih, nggak ada bisa komunikasi. Paling juga kalau ada di jalan ke yang surut, kalau udah surut. Jadi langsung pada ngungsi gitu. Pada ngungsi. Baik, mungkin sekian wawancara terhadap Ibu Kokom ya. Iya.
Baik, bisa dilihat ya kondisi setelah banjir Desa Cijagra, Bojongsoang itu seperti ini, sedang dibersihkan karena banyak lumpur tanah yang menghalangi jalan aktivitasnya warga.